Abdullah bin Abbas termasuk sahabat Nabi yang ya tentunya dari sejak kecil sudah Islam, nggak pernah merasakan menyembah selain Allah. Dan beliau yang sangat masyhur dijuluki sebagai Turjumanul Quran, sebagai mufassir Al-Quran. Jadi Abdullah bin Abbas ini mufassir pertama ba'da Rasulillah, setelah Rasulullah. Hampir dalam kitab-kitab tafsir selalu mengutip tafsir dari Abdullah bin Abbas. Seakan-akan Abdullah ini, bukan seakan-akan, tapi memang Abdullah bin Abbas ini mendapat legitimasi, mendapat doa langsung dari Rasulullah, sebagaimana doanya yang sangat masyhur dari Rasulullah dikatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fid din, fahamkan anak ini, Abdullah bin Abbas maksudnya, tentang agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajari dia at-ta'wil. At-ta'wil adalah tafsir. Ta'wil at-tafsir. Sehingga tafsir Abdullah bin Abbas itu memiliki otoritas sendiri di kalangan ulama dan kaum muslimin. Meskipun memang di masa itu belum ada tradisi tulis-menulis. Belum ada. Belum ada tradisi tulis-menulis, meskipun catatan sudah ada. Artinya ada beberapa sahabat yang mencatat, tapi bukan sebuah kebiasaan yang lumrah. Lumrahnya atau ghalibnya sahabat itu mengandalkan hafalan. Sehingga kalau ibu-ibu dan para jamaah mencari, ada nggak tafsirnya Abdullah bin Abbas? Bisa dibilang tidak ada. Tapi pendapat Abdullah bin Abbas menghiasi hampir semua, bukan hampir, semua tafsir-tafsir yang beredar saat ini. Ke belakang memang sudah mulai muncul sebuah kitab misalkan berjudul An-Nibras fi tafsiril Qur'anil Azim Libni Abbas. Itu sebenarnya bukan tulisan Abdullah bin Abbas, tapi ada seorang ulama yang mencoba mengumpulkan seluruh pendapat atau seluruh tafsiran Ibnu Abbas terhadap Al-Quran dalam satu kitab. Sehingga kemudian tafsir tersebut disandarkan kepada Abdullah bin Abbas. Kita coba lihat salah satu penafsiran Ibnu Abbas yang menunjukkan karakter dan betapa benarnya doa Rasulullah gitu ya. Semisal kita ingat satu ayat yang sangat masyhur di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ini sangat masyhur. Maknanya secara harfiah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah. Illa liya'budun. Ketika menafsirkan liya'budun, Abdullah bin Abbas mengatakan illa liya'rifun faya'budun. Kecuali tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengenalku, setelah mengenal kemudian menyembahku. Itu tafsiran Abdullah bin Abbas. Karena mustahil bisa menyembah tanpa kenal. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Mengenal yang disembah sebelum menyembah. Itu
logisnya demikian. Makanya Abdullah bin Abbas menafsirkan liya'budun ay liya'rifun faya'budun. Mengenal dulu kemudian menyembah. Juga menyembah Allah itu tidak bisa tanpa ilmu. Artinya harus tahu caranya, harus kenal dengan yang disembah, baru kemudian ada yang namanya ibadah, menyembah. Tapi memang dalam praktek pendidikan, tarbiyah, mendidik anak, itu biasanya memang didahului oleh praktek dulu sebelum kenal. Umpamanya seorang bapak mengajak anaknya ke masjid, kayak gitu. Seorang ibu mengajari anak perempuannya sholat berjamaah. Itu di dalam pendidikan atau tarbiyah memang didahulukan praktik sebelum mengetahui apa yang dia praktekkan, seperti itu. Dan itu tidak salah, sesuai dengan tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan muru auladakum bis-salati fis sab'i wadribuhum fil asri. Perintahkan anakmu salat ketika umur 7 dan pukul kalau perlu jika tidak salat di saat umur 10. Jadi dari hadis ini bahwa praktik itu mendahului ilmunya, mendahului tata cara dan pengenalan terhadap yang disembah. Tidak apa-apa, kita ajari anak kita sholat terlebih dahulu. Urusan apapun yang berkaitan dengan sholat, nanti diajari selanjutnya, sedikit demi sedikit. Abdullah bin Abbas ini yang kemudian juga anak cucunya, terutama cucu yang kelima kalau tidak salah, gitu ya. Urutannya itu adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Bagi yang pernah mendengar tentang sejarah Islam, itu di dalam sejarah Islam ada namanya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Ada dinasti Umayyah. Jadi setelah khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nanti berdiri namanya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah runtuh, kemudian digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini disandarkan namanya kepada Al-Abbas, paman Nabi. Karena memang pendirinya itu adalah cucu dari Abdullah. Tapi cucu nomor 5 saya lihat. Namanya itu Abdullah juga, kebetulan Abdullah. Tapi julukannya Abdullah As-Saffah. Abdullah bin, saya lupa bin-binnya itu sampai ke Abdullah bin Abbas. Tapi saya ingat itu urutan kelima. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima, dalam sebuah hadis yarwihi yang diriwayatkan hadis tersebut an Rabbihi, dari Tuhan Nabi, tabaraka wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah hadis qudsi. Ketika ada redaksi hadis berbunyi seperti ini, diriwayatkan dari Rasulullah sebagaimana beliau meriwayatkan dari Allah, nah, itu berarti hadis qudsi. Jadi dari redaksinya dia hadis, tapi dari maknanya dia qudsi. Qudsi itu maknanya suci, kudus, sakral, tinggi. Nah, disebut hadis qudsi karena dia itu secara makna seperti Al-Quran dari Allah, gitu ya. Tapi secara lafaz dia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran adalah bahwa Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah. Jadi Nabi menerima secara utuh dari Allah, baik lafaz maupun maknanya, pemahaman maknanya. Itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi tidak. Rasulullah memahami dari Allah, kemudian beliau ucapkan. Maka itu disebut hadis qudsi. Secara makna dari Allah, tapi secara lafaz dari Rasulullah SAW. Itu namanya hadis qudsi. Perbedaan kedua hadis qudsi dengan Al-Quran adalah bahwa memegang hadis qudsi itu tidak harus dalam keadaan suci. Tidak harus dalam keadaan suci. Berbeda dengan memegang Al-Quran harus dalam keadaan suci. Kecuali dalam momen-momen tertentu. Yang ketiga perbedaannya hadis qudsi dengan Al-Quran adalah bahwa Al-Quran setiap satu huruf itu 10 kebaikan pahalanya. Tapi hadis qudsi tidak memiliki hal itu. Jadi membaca hadis qudsi tidak lantas dihitung per huruf mendapat 10 kebaikan, tidak. Diamalkan baru dia dapat pahala. Yang kedua yaitu yang ketiga. Jadi ada berapa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Dia disebut hadis tapi minallah, dari Allah. Qalah, dauh bersabda, berfirman Allah, innallaha katabal hasanati wassayyiati. Sesungguhnya Allah menuliskan, mencatat di Lauhil Mahfuz ataupun di catatan para malaikat al-hasanati wassayyiati. Beberapa kebaikan dan beberapa keburukan. Amal baik, amal buruk itu sama-sama dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah berucap satu ucapan, satu lafaz kecuali di sisinya ada raqib dan ada atid. Ada raqib dan ada atid. Artinya di sana dicatat semua amal baik, semua amal buruk itu ada catatannya. Yang tidak dicatat apa? Yang tidak dicatat ya yang mubah. Yang bukan amal baik juga bukan amal buruk. Seperti apa? Ya seperti makan, tidur tidak dicatat. Kecuali diniatkan. Kecuali diniatkan. Saya tidur niat nanti malam sebelum subuh misalkan ingin bangun malam. Saya tidur agar segar besok bisa bekerja, menafkahi anak, itu dapat pahala seperti itu. Jadi harus diniatkan. Hasanat wasayyi'at. Tsumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan atau Rasulullah menjelaskan. Rasulullah menjelaskan faman hamma bihasanatin, barang siapa yang bermaksud ingin melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tercegah untuk merealisasikannya, kata Allah menulis baginya, Allah menulis
kebaikan tersebut di sisinya hasanatan kamilatan. Satu kebaikan yang sempurna. Dan ini keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bahwa niat saja hammah. Hammah itu bermaksud berniat dengan kekeh. Ya. Niat yang mantap. Bukan sekedar lintasan hati. Kalau lintasan hati itu kan cepat hilangnya. Tapi kalau niat itu mantap, disertai kemantapan, kemudian dirinya terhalangi untuk merealisasikan maksud dan niatnya, maka itu tetap ditulis. Ditulis sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna. Yang nulis siapa? Yang nulis itu para malaikat. Ada malaikat yang disebut dan wajib kita imani yaitu Raqib Atid karena disebut di dalam Al-Quran. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Raqib Atid itu 2 malaikat. Tapi ada yang mengatakan itu 1 malaikat. Karena kalau 2 mestinya Al-Quran memakai redaksi Raqibun wa Atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Harus ada wawuhnya, kata pendapat yang kedua. Bukan langsung raqibun atid. Seperti itu. Jadi yang mencatat itu. Ada yang mengatakan yang mencatat itu malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah itu malaikat yang menjaga manusia. Ada yang mengatakan ini catatan khusus Allah gitu ya. Kata bahallahu, khusus Allah. Allah langsung yang catat. Jadi niat, maksud, hammah gitu ya. Niat baik atau maksud yang baik dan mantap itu catatannya harus indallah. Karena di sini ada kata-kata indahu, indallah. Di sisi Allah langsung. Bahkan malaikat hafadzah, malaikat raqib atid itu tidak memiliki catatan ini. Karena niat, hammah itu maksud itu kan di hati tempatnya. Belum terrealisasi dalam sebuah kenyataan atau praktek. Maka yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Sehingga malaikat di hari kiamat itu nanti ada yang semacam gak terima. Loh, ini kok ada catatannya ya Allah. Padahal orang ini gak pernah melakukan. Misalnya ketika belum mampu, hammah. Dia bermaksud dan berniat secara mantap, saya kalau sudah terkumpul uang akan berhaji misalkan. Tapi sampai tua nggak terkumpul juga. Nah, maka itu dicatat kebaikan. Hasanah kamilah. Kebaikan sempurna. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Khusus untuk niat itu memang tidak dicatat oleh para malaikat. Tapi catatannya ada di sisi Allah. Hasanah kamilah. Ini istimewanya maksud dan niat baik ya. Meskipun belum dilakukan, belum direalisasikan, sudah ada catatannya. Nanti kalau sudah direalisasikan, itu pahala yang lain lagi. Bukan pahala yang kemarin niat itu. Makanya beberapa ulama itu mengajarkan anak-anaknya niat sebagaimana mengajarkan anak-anaknya suratul Fatihah. Ada yang begitu. Saking pentingnya niat, saking pentingnya maksud baik gitu. Jadi mengajarkan anak-anaknya seperti mengajarkan Fatihah.
suratul Fatihah. Di mana suratul Fatihah itu rukunnya sholat. Kalau Fatihahnya benar, maka sholatnya benar. Fatihahnya salah, maka sholatnya juga salah. Itu seperti itu ya. Jadi niat baik itu sudah dicatat langsung. Langsung. Wa in hamma biha. Wa in hamma biha fa'amilaha. Wa in hammah, kalau bermaksud dan berkehendak kebaikan, fa'amilaha, kemudian merealisasikannya. Katabahallahu, Allah menulisnya, indahu, di sisi Allah, asyra hasanatin, 10 kebaikan. 10 kebaikan, ila sab'imi'ati di'afin, ila ad'afin katsirah. Sampai ada yang dilipat menjadi 700. Bukan 10, tapi 700 lipat. Ila ad'afin katsirah. Masih ditambah lagi dalam hadis ini. Ila ad'afin katsirah. Berkali-kali lipat lagi. Sesuai dengan keikhlasan. Sesuai dengan janji-janji Rasulullah. Karena ada beberapa kebaikan, ada beberapa amal baik itu dijanjikan ini, dijanjikan itu. Barang siapa yang pergi berjihad fisabilillah, misalkan, pahalanya sekian. Barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, pahalanya sekian. Jadi kelipatan-kelipatan tersebut ditentukan oleh riwayat hadis yang datangnya dari Rasulullah. Tapi ada kelipatan-kelipatan yang dirahasiakan. Seperti ibadah bersabar misalnya. Itu dirahasiakan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah, sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang sabar bighairi hisab. Pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, dengan tak terhitung. Berarti kelipatannya dirahasiakan oleh Allah. Ada yang dirahasiakan juga seperti puasa misalkan. Puasa itu termasuk yang dirahasiakan. Puasa Ramadan maksud saya ya. Kalau puasa yang lain itu beberapa disebutkan riwayatnya. Itu yang dimaksud dari hadis ini. Jadi semenjak niat, amal baik itu sudah dicatat satu kebaikan sempurna. Ketika dilakukan, maka nanti dia bisa berlipat ganda. 10, 700, sampai hitungan-hitungan yang tidak ditentukan. Sesuai riwayatnya. Sesuai riwayat. Dan juga sesuai kualitas keikhlasannya. Kualitas keikhlasannya. Cuma yang jelas paling rendah kata ulama lipatannya itu 10. Ikulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah yudha'ifu liman yasha' kalau dalam Al-Quran. Jadi pahala itu mirip dengan petani nanam biji jagung atau biji singkong, atau bukan biji kalau singkong, biji padi gitu ya. Jadi menanam satu jagung itu kan nanti muncul berapa kali lipat itu. Nah, tamsil Al-Quran seperti itu. Menunjukkan lipatan-lipatan pahala itu seperti itu. Seperti fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Dalam setiap tangkai jagung itu muncul ratusan biji. Padahal itu dari satu biji. Nah, perbuatan baik satu itu seperti itu. Bisa berlipat-lipat. Seperti petani menanam jagung yang kemudian memunculkan satu jagung full gitu ya.
Kita lanjut. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Wa in hamma, dan barang siapa yang bermaksud melakukan keburukan, berbuat maksiat, melanggar perintah Allah, melaksanakan larangan Allah, falam ya'malha, tapi kemudian dia tercegah untuk merealisasikannya, ingin mencuri tapi tercegah, maka kata Allah, katabahallahu, Allah menulis, indahu, di sisinya, menulis perbuatan tersebut atau kegagalan tersebut, ditulis apa? Hasanatan kamilah, sebuah kebaikan full, penuh, sempurna. Ada seorang ingin mencuri, kemudian dia urungkan niatnya, maka itu sudah langsung tertulis ibadah secara gratis. Tapi ada ulama yang mengikat ini apabila yang menghalangi itu bukan situasi. Gitu ya. Maksudnya, kalau dia terhalangi gara-gara dilihat orang mencurinya, itu kan berarti situasi, bukan muncul dari kesadaran diri. Maka itu tidak mendapat hasanah kamilah, tidak mendapat kebaikan secara sempurna. Yang mendapat kebaikan secara sempurna itu dia tinggalkan, dia tidak realisasikan dalam kondisi dia mampu untuk merealisasikannya. Baru dia mendapatkan hasanah kamilah. Kalau dia tidak merealisasikan gara-gara malu, gara-gara takut ke polisi, maka itu menurut pendapat ulama yang ini tidak mendapatkan hasanah kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha. Wa in hammah, dan barang siapa yang bermaksud biha, dengan keburukan tersebut, fa'amilaha, kemudian dia merealisasikannya, melaksanakannya. Katabahallahu, Allah menulis sayyi'atan wahidatan, keburukan satu keburukan. Ini termasuk hadis yang menggambarkan lutfullah, kata pensyarahnya, yang menunjukkan kelembutan Gusti Allah, kemurahan Gusti Allah. Dimana kalau kebaikan langsung dicatat, keburukan itu tidak langsung dicatat. Bahkan kalau digagalkan secara sadaran diri, itu mendapat satu pahala. Kalaupun dilakukan, itu mendapat satu dosa, bukan 10 dosa sebagaimana berbuat baik. Kalau berbuat baik, perbuatan 1, 10 kebaikan. Bahkan bisa dilipat-lipat. Jadi sangat murah Allah itu. Terus juga tulisan satu keburukan ini nggak serta-merta, tapi ditunggu. Ditunggu selama 6 jam. Selama 6 jam dalam satu riwayat ya. Jadi kebetulan kata ulama yang memimpin pencatatan itu adalah malaikat Raqib, malaikat yang mencatat yang baik. Kan itu ada 2 di ayat itu, Raqib dan Atid. Ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat keburukan. Nah, kebetulan kata ulama pemimpinnya itu yang mencatat kebaikan. Sehingga malaikat yang mencatat keburukan itu selalu minta izin ke malaikat yang yang mencatat kebaikan. Gimana mau dicatat? Tunggu dulu. Tunggu berapa jam? 6 jam. Siapa tahu dia tobat.
Insya Allah. Ini termasuk kemurahan Allah gitu ya. Ditunggu 6 jam. Kalau dia menyesal dan bertobat, maka nggak jadi dicatat. Nggak jadi dicatat. Nggak jadi dicatat. Kemudian catatan tersebut itu memang ada yang disetor harian, ada yang disetor bulanan, ada yang disetor tahunan. Yang disetor harian itu biasanya ada yang disetor pagi hari di waktu sebelum sebelum subuh lah atau setelah subuh. Makanya di waktu-waktu itu ya sebelum subuh ataupun setelah subuh itu para ulama menganjurkan untuk ibadah. Anjurkan untuk ibadah supaya apa? Setoran amalnya baik. Kemudian di akhir hari sebelum maghrib, setelah asar sampai maghrib itu adalah waktunya setoran sore. Itu memang dianjurkan ibadah juga. Dianjurkan ibadah juga. Kalau di masa-masa itu beribadah, maka nanti di tengah-tengahnya itu tertutupi. Karena setoran awal, setoran akhir itu sama-sama baiknya. Maka yang di tengah itu tidak terlihat, kata ulama begitu. Jadi dianjurkan ibadah. Ibadah dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun, termasuk berangkat ke kantor. Dengan niat menafkahi anak, dengan niat menafkahi istri, untuk pendidikan, untuk kebaikan, maka itu ibadah. Seperti itu ya. Ada yang setorannya mingguan. Kapan setoran mingguan itu? Ya, Senin, Kamis itu. Makanya disunahkan di hari Kamis itu puasa kan. Supaya setoran malaikat yang mencatat itu ketika di setor dia sedang berpuasa kayak gitu. Dan ada setoran bulanan. Ada setoran tahunan. Yang tahunan seperti di bulan apa itu? Di bulan Muharram ya, di bulan Muharram. Bulan Arabnya bulan Muharram, bulan Hijriahnya bulan Muharram. Di awal Muharram itu, apa di Sya'ban, lupa saya. Pokoknya yang sunnah membaca Yasin itu 3 kali. Nah, itu adalah setoran Bulan tahunan. Sya'ban, Ustaz. Bulan Sya'ban ya. Ya, alhamdulillah, bulan Sya'ban. Nah, itu setoran tahunan. Iya, Seperti itu. Setoran tahunan. Sehingga disunahkan di akhir-akhir itu ibarat rapot, itu rapotnya baik kayak gitu. Nah, ini beberapa hal terkait hadis Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas yang berbicara panjang tentang kemurahan Gusti Allah, kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, di mana meskipun umurnya pendek-pendek, tapi sudah disediakan media, disediakan bonus-bonus yang tidak terkira gitu ya. Dan sangat banyak sekali sehingga umat Nabi Muhammad ini bisa mengejar umat-umat Nabi sebelumnya yang relatif umurnya panjang-panjang. Bahkan sholat kita yang hanya 5 kali wajibnya itu setara dengan sholat 50 kali pahala wajib. Jadi perintah awal dari Allah di masa Mi'raj itu betul memang dikorting, didiskon menjadi 5 waktu, tapi pahalanya tidak dikorting sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim fi sahihaihima di dalam 2 kitab sahihnya
bihadihil hurufih, dengan redaksi seperti ini. Itu saya kira cukup sebagai sebuah pengantar. Selanjutnya seperti biasa kita akan memasuki diskusi. Dipersilahkan. Karena sekarang sudah ada Ibu Ana. Silahkan Bu. Saya ini aja Pak Ustadz, pendamping saja. Masih ada Ustadz Muhlisin. Silakan Pak Ustadz Muhlisin. Ya, monggo silakan. Oh, ada Ibu Santi Pak Ustadz. Bapak Ibu, mohon maaf, sudah saya resign. takutnya sinyalnya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Oh ya, baik. Silakan Ibu Santi. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Baik Ibu. Bisa Ibu Siburi apa kabar? Ngerti nggak Ustadz? Bisa Siburi Ustadz. Tarjim Ustadz Muhlisin. Bertemu kembali artinya Ustadz. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya. Ustadz mau Setelah tanya itu absen. yang iya setelah absen hampir sebulan lebih. Ini Ustadz itu yang tadi apa kayak rapot terus setoran tahunan, bulanan, terus dicatat amalnya dan segala macam. Itu kok kesannya jadi kayak perusahaan ya Ustadz ya? Oh, bosnya bukannya menghina, bukannya merendahkan atau gimana ya Ustazah, maksudku Allah tuh kayaknya bosnya, terus karyawannya tuh malaikat-malaikat, terus dicatat di admin, terus habis itu ntar diedit, terus ya kayak jadi kayak perusahaan dong Ustaz. Jadi seolah-olah apa namanya Allah nih menciptakan bumi dan beserta isinya akhirat segala macamnya itu jadi seolah-olah tuh kayak permainan khusus untuk gamenya Allah aja gitu. Itu sebenarnya banyak juga sih pertanyaan dari suami, dari anakku juga kayak gitu. Ngapain ya makan Allah itu maha segala-galanya, maha bisa. Kenapa dia harus punya karyawan, punya staff? Kan Allah bisa sendiri kayak gitu-gitu Ustaz. Dan nggak perlu dicatat Baik. juga kalau misalnya dicatat kan ntar Allah bisa nampilin sendiri kan Allah bisa ngapa-ngapain. Itu sih sebenarnya pertanyaanku juga, pertanyaan suami dan anak juga. Afwan Ustaz. Terima kasih Bu. Wah, ini pertanyaan yang luas dan ada 2 poin. Langsung ya. Silakan Pak Ustadz. Pertama tentang catatan ya bahwa Allah memiliki pegawai-pegawai seakan-akan begitu ya. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala ini menempatkan manusia sesuai dengan kelasnya Ibu. Sesuai dengan kelas-kelasnya. Ada beberapa manusia yang memang masih di kelas mengharap upah tatkala dia taat dan takut terhadap ancaman tatkala dia bermaksiat. Dan itu seperti yang pernah saya sampaikan, salah satu kategori umat yang solihin ataupun solihat, kategori umat manusia yang soleh ataupun yang solihah. Dalam pengertian dia itu bahasa kasarnya mungkin pamrih gitu ya, pamrih di dalam ibadahnya, selalu mengharap pahala tatkala taat dan selalu mengharap takut terhadap ancaman tatkala dia bermaksiat. Artinya di sekeliling kita bahkan mungkin termasuk saya itu ada kategori yang seperti ini, kategori yang memang harus diawasi. Kategori yang perlu diiming-imingi seperti itu ya.
Dan memang di sana ada beberapa kategori ulama, kategori umat manusia yang mungkin sudah tidak peduli dengan dengan hal-hal seperti ini. Seperti misalkan Robiah Al-Adawiyah gitu ya, yang sangat masyhur itu, perempuan sufi itu. Dia sudah tidak peduli dengan pahala, sudah tidak peduli dengan neraka. Dia taat itu murni karena di sana ada ridho Allah, karena ada keridhaan Allah, karena ada Allah. Sehingga pernah menggubah sebuah syair yang sangat dahsyat. Dia mengatakan, kalau ridhomu itu ada di nerakamu ya Allah, maka biarkan saya masuk ke dalam sana. Ini salah satu bentuk, kalau murkamu itu ada di surgamu ya Allah, maka jangan pernah saya masukkan ke dalam surgamu. Ini adalah potret salah satu hamba Allah yang mungkin kelasnya adalah kelas muqarrabin. Kategorinya lebih tinggi dari yang soleh tadi, dari yang ashabul yamin bahasa lainnya. Ashabul yamin itu orang-orang yang akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, bukan dengan punggungnya. Celakalah orang-orang yang menerima catatan amalnya melalui punggungnya. Itu ya. Jadi Allah menyebutkan hal-hal seperti ini secara rinci, secara detail, itu mungkin untuk kategori yang kedua ini. Bahkan di antara teknik-teknik kita khusyuk saat sholat, kata Imam Ghazali, itu harus diantaranya membayangkan bahwa di sekeliling kita, di samping kita ada para malaikat. Sehingga sholatnya tidak main-main. Itu yang pertama. Jadi hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang mengindikasikan catatan-catatan segala macamnya, ada revisi karena berbuat baik dan segala macamnya, itu memang diperuntukkan untuk beberapa hamba Allah yang ashabul yamin tadi, gitu ya. Ashabul yamin. Kemudian yang perlu saya singgung juga di sini adalah terkait dengan Allah butuh pegawai. Ini banyak orang salah kaprah. Nah, ketika memahami tugas-tugas para malaikat yang 10 yang kita imani. Gitu ya. Dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu banyak orang awam memahami bahwa mereka adalah pembantu-pembantu Allah. Nah, yang harus disadari dan harus diimani oleh kita bahwa Allah itu tidak perlu bantuan siapapun, gitu ya. Tidak perlu bantuan siapapun seperti tadi disinggung oleh Bu Santi. Terus apa fungsi para malaikat itu dipekerjakan? Muwakkal bil jannah, muwakkal bin nar, diwakilkan menjaga surga, diwakilkan menjaga neraka. Nah, itu kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wadhifatu tasyrifin namanya. Suatu tugas untuk memuliakan yang punya tugas. Memuliakan yang punya tugas. Bukan kebutuhan atau kepentingan si pemberi tugas. Si pemberi tugas yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bantuan. Tuh. Itu sama seperti misalkan Al-Azhar mengirim dutanya. Mengirim duta. Dalam satu aspek ini mirip ya. Mengirim duta, misalkan ngirim Ustadz Mukhlisin gitu.
Nah, itu kemuliaan bagi Ustadz Mukhlisin. Dari aspek itunya sama. Dari aspek yang kemudian disandang oleh duta atau delegasi ini, itu sama. Karena mendapat tugas dari yang maha mulia, maka dia menjadi mulia. Karena mendapat tugas dari institusi yang mulia, maka Ustadz Mukhlisin juga menjadi mulia. Tapi yang membedakan, nah gambarannya seperti itu. Yang membedakan adalah Azhar butuh kepada delegasinya, delegasinya butuh kepada Al-Azhar. Itu mungkin yang membedakan. Tapi untuk contoh bahwa itu adalah tugas untuk memuliakan yang diberi tugas, kiranya cukup dipaham ya. Seperti Azhar ngirim Ustadz Mukhlisin. Cuma bedanya kalau yang Azhar ini butuh kepada delegasinya untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang sejuk, artinya saling apa ya, simbiosis mutualisme gitu ya, saling menguntungkan, saling diuntungkan. Nah, yang ada pada Allah dengan semua para malaikatnya itu tidak bisa digambarkan seperti itu. Bahkan kalau digambarkan seperti itu ya musyrik. Artinya Allah butuh kepada para malaikat untuk dibantu. Karena hakikatnya tugas tersebut hanya majazi. Yang disebut majazi itu ya tidak hakiki, tidak hakiki. Karena para malaikat itu terbukti dia tidak seenak dewe, kata orang Jawa. Nggak seenaknya. Mereka itu melaksanakan tugas sesuai mandat, sesuai batasan-batasan yang Allah berikan. Malaikat Jibril misalkan, dia tidak seenak dewe kemudian coba saya kasih Sayyidina siapa? Sahabat Ali wahyu itu kan enggak. Nyatanya malaikat Jibril itu memberikan wahyu, menurunkan wahyu kepada orang-orang yang memang ditentukan Allah. Sesuai pakemnya. Dalam pengertian para melakukan sesuatu sesuai keinginannya sendiri. Tidak ada. Malaikat itu sesuai perintah Allah. Kalau di suatu daerah belum turun hujan, maka malaikat Israel ya yang menurunkan Israfil. Ya, malaikat yang menurunkan hujan itu tidak akan pernah menurunkan hujan. Meskipun dirayu-rayu orang seluruh kampung tersebut misalkan dengan sholat istisqa atau apalah. Tidak bisa. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi tugas yang diberikan kepada malaikat adalah tugas memuliakan. Bukan tugas yang kemudian si pemberi tugas mengambil manfaat, mendapat pertolongan, mendapat bantuan, dan keringanan kerja. Gak seperti itu. Bukan layaknya bos dengan bawahannya, tidak ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi malaikat itu menjadi mulia gara-gara nerima tugas dari yang maha mulia. Bukan Allahnya mengambil manfaat dari para malaikat. Itu mungkin. Oke, Ustaz. Matur nuwun. Ya. Dan memang derajat yang lebih tinggi dari yang pamrih itu ya ada, yaitu makom muqarrabin namanya. Orang-orang muqarrab, orang-orang dekatnya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ustaz Mukhlisin mau nambahkan?
Bisa lagi. Pegang ujung dia kan kita. Ya, insyaallah tabarakallah Ustaz. Layangannya aku tangki. Suara saya gak kedengeran ya? Izin menambahkan Kedengeran, sedikit. Dengar Pak Ustadz. Dengar Pak Ustadz Mulisin, silakan. Ya, tadi izin menambahkan terkait dengan pertanyaan Bu Santi ya. Ngapain ya, kasarnya gini, ngapain Allah bikin malaikat segala gitu. Wong beliau Allah mampu segalanya. Saya pernah menemukan jawaban ya yang agak logis. Kalau Allah itu kan maha segalanya, maha raja, wis maha kuasa segalanya. Presiden aja. Apa kata ulama? Allah itu hanya ingin menampakkan menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah raja daripada segala raja. Seorang presiden ketika misalnya naik mobil, keluar dari mobil kan itu pintunya dibukain. Bukan berarti presiden tidak mampu kan gitu. Tapi karena ya presiden ya raja, presiden berkuasa gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan segala kekuasaannya. Itu orang yang mungkin kaya pakai baju, ada yang pakai potong kuku, ada yang motongin gitu dan seterusnya. Manicure. Ya, dia adalah yang kaya di Allah taala, perumpamaan jauh dari di atas itu ya. Jadi menciptakan para malaikat ya ingin menunjukkan saya kuasa atas segalanya, saya bisa ya untuk merintah ini untuk dan segala. Ya itu sekelumit dari saya. Ya monggo, yang lain barangkali ada pertanyaan. Keren Ustaz, mantap. Ariato. Ya Allah, alhamdulillah. Silakan, mungkin Ya, ada silakan. lagi dari ibu-ibu soleh yang lain akan bertanya. Ibu Ade, ada Ibu Aisyah mungkin nama lengkapnya. Ada Ibu Tia, ada Ibu Yunarni Mustafa. Alan, salam kenal bagi yang belum kenal. Ibu Yunarni baru gabung. Baru gabung kayaknya. Ya Allah, salam kenal Ibu Yunarni. Terima kasih sudah bergabung. Di sini santai aja Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau mau itu kita Pak Ustadz ya. Ya. Silakan Ibu Rianti, mungkin ada pertanyaan. Saya caleg Bu Rianti. Langsung ditembak Ibu. Yang lain dong, Teng. Itu yang juragan minyak saha ya? Juragan minyak. Juragan minyak apa Ibu? Minyak goreng? Itu ada tulisannya juragan minyak. Oh, udah keluar. Udah keluar. Oh, tadi ya. Tadi. Iya. Iya, saya gelap-gelapan ini. Ada di ketinggian, tapi enggak sampai manjat. Ini ya. Ini Kejar sinyal. ya kejar sinyal itu. Ada Ibu ini, Bapak apa Ibu nih? Mungkin Mas ya, Pak atau Pak Masdar. Ini mungkin temannya Bu Santi ya. Beliau apa Bu Santi. Waalaikumsalam Mas Dar. Silakan bertanya Mas Dar. Ini beliau Bapak apa Mas apa? Ibu kayaknya ini Ustadz, cuman ada di grup WA kan ya? Oh iya. Iya. Silakan Mas Dar bertanya, monggo. Monggo. Salam kenal Mbak Masdar. Silakan. Salam ya. Iya.
Ya, sepertinya tidak ada Ibu. Ya, insya Allah Ustaz. Tidak ada, kita mungkin dicukupkan ya. Berarti tinggal berhadis lagi ya. Oh ini Ustaz. Ustaz ada pertanyaan itu. Pertanyaan, bagaimana bisa konsisten beribadah? Nah, ya monggo Ustaz, saya nanti bagian nambah-nambahin aja, nambah-nambahin lah. Baik, untuk konsisten beribadah ya, ya memang harus membiasakan diri mungkin dan membaca fadilah-fadilah atau keistimewaan ibadah yang ingin diistiqomai. Itu satu. Kemudian kedua, ya kita harus minta kepada Allah. Minta berdoa agar bisa konsisten, bisa istiqomah dalam ibadah tertentu. Dan ya trik-triknya atau tipsnya mungkin jangan langsung tancap gas. Jangan langsung tancap gas. Itu apa namanya? Tips dari para ulama gitu. Jangan langsung tancap gas meskipun kondisi tubuh sedang fit gitu ya. Umpamanya sholat duha ya cukup dimulai dengan 2 rakaat. Besok lagi 2 rakaat seperti itu. Jangan langsung 8 rakaat. Baca Quran ya 1 halaman atau 2 halaman dulu kayak gitu, tapi terus konsisten. Jangan langsung tancap gas karena di dalam tancap gas beribadah itu kadang ada bisikan syaitan. Jadi, ayo kamu sedang seger gitu. Langsung aja baca 1 juz. Gitu. Akhirnya dia tancap gas, baca 1 juz, 2 juz, besoknya nggak baca lagi. Besoknya lagi nggak baca lagi. 3 hari libur baru baca lagi. Ya. Itu memang yang diinginkan setan seperti itu. Supaya ada perasaan bosan dan males gitu. Nah, tekniknya setan adalah dibikin tancap gas. Kayaknya makanan seperti itu juga. Ketika seorang sangat mengidamkan makanan, kemudian makanan tersebut dimakan melebihi porsi yang seharusnya, itu akan membuat dia bosan dengan makanan tersebut. Itu ya teknik-tekniknya. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah adwa muhawain qollah. Yang konsisten meskipun sedikit. Konsisten sedekah sehari 10.000, 5.000, tapi konsisten. Itu adwa muhawain qollah. Konsisten 1 halaman tapi setiap hari. Kemudian ketika mentalnya sudah siap, nambah 2 halaman. Adwa muhawain qollah. Ada banyak riwayat sebenarnya Ibu terkait dengan amal perbuatan yang disukai dan dicintai oleh Allah. Ada semisal sholat ya, sholat misalkan di awal waktiha, di awal waktu. Jadi bergantung dengan temanya juga, lagi membahas apa seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga dari dari Ibu Tia, kalau lupa niat berarti kebaikannya nggak terhitung ibadah kah?
Kalau niatnya telat gimana Ustaz? Nah, gini. Yang perlu itu yang saya sebut tadi, yang perbuatan yang bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah murni, yang mubah-mubah, seperti tidur, makan, pergi ke tetangga untuk silaturahim. Nah, itu butuh niat yang seperti itu, Ibu. Kalau tidak diniatkan, maka tidak ada catatan. Kita tidur aja ya sudah. Itu perbuatan mubah, nggak ada catatannya. Kita makan, ya makan aja secara lapar gitu. Itu perbuatan mubah, nggak ada catatannya. Kalau ibadah yang memang di sana butuh niat, ya maka bukan hanya tidak tercatat, tidak terhitung, tapi ya gak sah. Semisal sholat gitu, gak niat gitu sholatnya. Hanya takbir, takbiratul ihram, ruku, sujud, ya harus ngulang. Itu kalau ibadahnya yang ibadah yang butuh niat. Ada beberapa ibadah yang meskipun gak niat, Ibu, itu langsung masuk kategori ibadah. Seperti apa? Zikir dengan la ilaha illallah misalnya. La ilaha illallah. La ilaha. Itu tidak butuh niat. Karena itu masuk kategori zikir mahdhah. Seperti itu. Kalau Ini Pak niatnya Ustadz, telat. Gimana? ya silakan Misalkan Pak Ustadz dilanjutkan. kerja. Jadi mungkin maksudnya ini Pak Ustadz, jadi kan kalau saya juga sering seperti itu. Jadi kan kalau kayak eh, semua perbuatan tuh kan tergantung dari niat. Jadi kalau kita nggak ada niatnya itu, kalau yang tidak ada nilai ibadah kan jadi udah lewat aja gitu, kayak kita masak atau apa ya udah main potong apa gitu kan. Nah terus itu tengah-tengah masak tuh, oh iya kita harus niat ini karena Allah gitu kan, biar maksudnya karena nurut sama suami, terus karena Allah, karena apa, biar itu kan jadi ibadah. Nah itu yang dimaksud dengan Betul. dari ibu Tia itu, kalau mau kita Ya. kerja itu setengah-tengah itu, oh iya lupa nggak niat gitu. Niat itu pas tengah-tengah itu gimana Pak Ustadz? Ya. Ya, hitung sejak niatnya itu. Sejak niat ingat itu. Gitu. Bukan dari awal. Tapi percayalah bahwa niat itu memang sakti, bisa dibilang begitu ya. Bisa menyulap segala hal. Ya, Pak Ustadz. Termasuk yang tadi, masak itu bisa disulap jadi ibadah apabila diniatkan. Jadi kalau ingatnya di tengah ya mulai itu. Mulai ingat Jadi ya itu. mungkin untuk ibu Tia, jadi jangan lupa-lupa ingat-ingatin, mungkin buat kita semua juga ya. Jadi selalu kadang kan kita tuh Bismillah itu kayak kalau pas mau ngaji, kalau pas mau sesuatu yang memang sudah terbiasa dengan seperti ibadah gitu, untuk makan atau apa. Tapi untuk hal-hal yang sehari-hari aja itu jarang kita melakukan, seperti kayak mau nyapu kayak mau apa tuh jarang kita dengan Bismillah gitu ya. Mungkin dengan dari sekarang mungkin kita bisa biasakan dengan eh, dan mungkin untuk sudah mulai di apa ya, ditanamkan dari hati, kan kadang kita tuh Bismillah ya udah kayak otomatis Bismillah aja gitu, tanpa menanamkan di dalam hati gitu. Kalau itu tuh dengan nama Allah gitu kan, yang nama Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu, itu sebenarnya kita tuh niat dengan nama Allah, bukan ya biasanya kita cuma ya kayak Bismillah udah gitu, tapi nggak nyampe ke hati gitu. Sebenarnya itu tuh karena kita melakukannya karena untuk Allah gitu. Di situ biar bisa ini masih banyak pertanyaan, Masya Allah Pak Ustadz, alhamdulillah. Tadi mohon maaf, apa sudah dijawab yang pertanyaan dari Ibu Riris? Yang kedua, apa ibadah yang paling disukai oleh Allah dan Rasulullah? Itu Pak Ustadz sudah dijawab ya? Maaf kok tadi saya sedang. Iya, sudah. Oh ya baik. Sudah. Sekarang ini ada Nah, pertanyaan ini dari yang belum ini. Ibu Yang Puput ya dari Pak Ustadz ya. Bu Puput, Pak ya. Ustadz izin bertanya, kalau perempuan pas basuh kepala waktu wudhu dari arah depan ke belakang atau di atas kepala saja? Baik. Para ahli fikih itu sudah membagi kepada wajib dan kepada sunnah. Gitu.
Kalau kita berbicara wajib, maka yang wajib itu di dalam madhab Syafi'i adalah sekedarnya saja. Asal sudah basah gitu ya, sudah dibasuh, bukan dibasuh, diusap sedikit saja dari kepala, maka itu sudah sah. Artinya wajibnya sudah kena. Tapi kalau kita bicara tentang sunnah, maka itu sunnahnya di kita itu seluruh semua kepala gitu ya. Nah, di dalam teknik ngusapnya, ngusap kepala, ngambil air, kemudian usap begini, itu ada dua teknik di dalam hadis. Ada yang dari awal, dari depan ke belakang, ada yang dari belakang ke depan. Tapi menurut Ibnu Hajar, itu yang kuat dari depan ke belakang, begini. Begini. Apakah balik lagi? Ada riwayat yang balik lagi, ada riwayat yang nggak balik lagi, hanya segini saja. Itu seperti itu, Ibu. Jadi kalau bicara sah dan tidak wudhu, maka asal begini, kita celupkan tangan ke air, kemudian kita usap segini, sah sudah wudhunya. Sah. Tapi kalau bicara sunnah, ya begini. Itu begitu. Nah, ini nanti yang akan didiskusikan mungkin oleh Ustadz Muhlisin setelah kitab ini hatam. Kita akan lanjut ke kitab yang saya singgung tadi, yaitu kitabnya Ibnu Hajar, yang nantinya akan membahas hal-hal seperti yang ditanyakan oleh Ibu Puput ini. Itu mungkin, Bu Ana. Baik, Pak Ustadz. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Mulisin. Ya, sedikit. Silakan, Ustadz. Ya, sedikit ya tadi yang untuk yang pertama bagaimana bisa konsisten untuk ibadah. Pertama harus tahu faidah-faidahnya. Kadang kita memang nggak langsung bisa ikhlas, tapi kalau misalnya kita tahu faidahnya, kayak misalnya orang yang sering tahajud, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan di dunia dan akhirat, nggak apa-apa. Seperti itu, dengan tujuan seperti itu di awal-awal tidak apa-apa. Ya, yaitu yang pertama tahu tujuannya, manfaat-manfaatnya, faedah-faedahnya tentang suatu amalan agar kita lebih termotivasi. Kemudian kedua, ini kami dapatkan dari guru kami, kalau kita pengen istiqomah dalam ibadah, keimanan meningkat, setiap selesai sholat baca ayat kursi ya. Ini tajribah. Tajribah itu artinya ulama membiasakan ini, kemudian merasakan ya keimanannya kuat, istiqomah, ibadahnya istiqomah, konsisten. Itu setelah membaca ayat kursi setiap selesai sholat ya. Kemudian amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Seperti yang tadi disinggung oleh Ustaz Mun'im, banyak hadis ya. Yang mulai misalnya bersolat di awal waktu, kemudian di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan berbakti kepada orang tua. Kata para ulama, kita harus tahu kalau kebetulan kita solatnya sering akhir, bagi kita yang paling bagus adalah solat di awal waktu. Tapi kalau kita dengan orang tua pengabdiannya tidak begitu bagus misalnya, atau biasa saja, maka yang paling baik adalah pengabdian terhadap orang tua gitu. Ya, itu sekelumit dari saya. Pak Ustadz Jazakumullah khairan. Mungkin Suaranya hilang, Ustadz. Ya, sudah cukup, Ustaz. Oh iya, baik Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Ibu-ibu sholat tidak ada lagi pertanyaan karena sudah jam 10 ya, sudah jam 10 lewat di waktu di Jepang.
Terima kasih. Kalau bila tidak ada pertanyaan lagi akan saya tutup. Mungkin untuk kali ini mohon maaf saya tidak banyak mencatat karena ada kehebohan awal-awal pada saat awal-awal. Jadi saya hanya akan mereview sedikit tentang hadis ke-37 ini tentang keadilan dan karunia Allah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang merupakan sepupu dari Rasulullah. Ini hadis ini menceritakan bagaimana sifat dari Ar-Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayang Allah kepada kita, bahwa setiap niat kebaikan itu sudah dicatat walaupun belum dilakukan. Tapi niat keburukan tidak akan langsung dicatat, tapi ditunggu. Itu hanya, dan kebaikan dari Allah itu niat keburukan bila tidak dilakukan, maka itu malah akan menjadi satu catatan kebaikan, insya Allah ya. Jadi kalau kebaikan itu dicatat jadi kebaikan, tapi keburukan tidak langsung mencatat jadi keburukan, tapi kalau dia bisa mencegahnya, itu malah menjadi satu kebaikan. Dan masih banyak lagi yang Allah berikan kepada kita, maksudnya bonus-bonus yang Allah berikan kepada kita, yaitu jadi kalau niat kebaikan dicatat satu kebaikan, bila tercegah untuk melakukannya, maka hanya tercatat sebagai satu kebaikan sempurna. Itu sudah tercatat, walaupun niat dan belum terlaksana. Tapi kalau bila terlaksana, yang terendah itu adalah pahalanya 10 kebaikan, tapi bisa dikatakan bisa sampai 700 kebaikan, bahkan ada yang bisa berlipat-lipat lagi sesuai dengan hadis dari Rasulullah. Dan juga tergantung dari keikhlasan pada saat kita melakukannya. Jadi sangat penting sekali untuk menentukan niat. Kemudian bila keburukan dilakukan, itu hanya dicatat dengan satu saja. Itulah sekelumit ringkasan dari saya. Jadi walaupun umur dari kaum Nabi Muhammad SAW itu pendek-pendek, tapi kita banyak disediakan bonus-bonus pahala oleh Allah. Jadi jangan berputus asa, tetap semangat, tetap luruskan niat, dan jangan lupa kita selalu meniat apapun yang kita lakukan, walaupun hanya dengan mengambil kacamata. Ini saya lagi pakai kacamata sama Pak Ustadz. Oke, terima kasih Pak Ustadz, jazakumullah khairan. Mohon ditutup dengan doa. Baik, Masya Allah, terima kasih pada semua peserta yang telah bersama-sama kita mengaji salah satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Masya Allah Ibu Ana menjelaskan poin-poinnya sangat detail gitu ya. Baik, kita tutup majelis ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lima subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama tasbihu nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, taqdiruna biha jami'al hajat wa hina biha min jami'is sayyi'at, وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الهدى بعد الموت وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. اللهم إنا نسألك من النعم تمامها، من الرحمة شمولها، من عافية وصولها، من عيش رغده، ومن العمر أسعده، ومن الرزق أوسعه وأنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بسعادة آجالنا وحقق بزيادة أعمالنا وكرم بالعافية والجوانا وأصالنا، واجعل إلى رحمتك مسيرنا مع سجل العفيف على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح بنا، واجعل التقوى زادنا في دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من نجدة الندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا أشقى الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم الستار. نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا
ولا تجعلنا شيئا علينا في الهوى ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. Demikian, semoga semuanya bisa mendapatkan berkah dan manfaat dari hadis-hadis Nabi yang telah kita baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tolong di-share aja ya undangan ini ke teman-temannya ya. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu minggu depan. Insyaallah. Ya, sehat semua. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi